Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan. Nah, sekarang aku ada di dealer Plaza Toyota Green Garden Jakarta Barat. Nah, di sini ada satu mobil sport kebanggaan Toyota, yaitu Toyota 86 tipe TRD. Nah, mau tahu seperti apa mobilnya? Langsung saja kita masuk ke dealernya. Selamat siang, selamat datang di Plaza Toyota Green Garden dengan saya Andian yang bisa saya bantu, Pak. Selamat siang Mas, saya mau review Toyota 86 ini. Toyota 86, Pak. Silakan, Pak. Oh ya. Oke, bagi kalian yang berada di Kebonjur dan sekitarnya, ya pokoknya di daerah Jakarta Barat gitu ya, kalian bisa aja datang ke dealer Plaza Toyota Green Garden ini karena di sini juga menyediakan produk-produk premium dari Toyota seperti 86, Alphard dan lain-lainnya. Dan di sini udah ready unitnya. Aku sekarang mau review Toyota 86. Yuk kita simak mobilnya. Nah, sebelum aku review tentang Toyota 86 ini, aku mau jelasin dulu tentang sejarah singkat dari Toyota 86 ini. Jadi, Toyota 86 ini sebenarnya merupakan sport car kolaborasi antara dua merek, yaitu Toyota dan Subaru. Jadi, semua di mobil ini merupakan hasil kolaborasi dari pengembangan teknologi daripada Toyota dan Subaru. Bisa kita nanti di mesinnya, itu ada perpaduan mesin boxer yang Subaru dengan direct injection Toyota. Terus juga desain bodinya ini dikembangkan oleh Toyota. Lalu juga Subaru juga punya versinya sendiri yaitu Subaru BRZ. Nah, kolaborasi ini menghasilkan mobil konsep sebelumnya seperti misalkan kalau kalian masih ingat seperti FTHS, FT86, kemudian juga Subaru punya mobil konsepnya sendiri kayak gitu. Nah, setelah beberapa tahun dimunculkan mobil konsepnya terus akhirnya pada tahun 2012 muncullah versi produksi dari Toyota 86 dan Subaru BRZ. Nah, bicara soal pengembangan dari Toyota 86 ini sebenarnya mereka terinspirasi dari sport car Toyota sebelumnya. Nah, kalau kalian ingat kayak misalkan Toyota Corolla Levin atau Sprinter Trueno atau kodenya itu AE86, mungkin kalian pasti ingat dengan film-film seperti Initial D ataupun ya apa tuh budaya drift Jepang gitu. Nah, ini yang terinspirasi dari Toyota 86 ini. Terus juga seperti yang kalau lebih jadul lagi seperti Toyota 200 GT, 2000 GT atau Sport Car 800. Nah, jadi itulah sport car yang menginspirasi Toyota untuk membuat satu sport car yang bisa dikatakan tidak terlalu mencolok sekali bentuknya, tetapi dia masih memiliki handling yang sangat bagus dan dia juga tentunya pandu drive-nya juga sangat tinggi tentunya. Nah, aku mau ke bagian eksterior dari Toyota 86. Nah, sekarang kita ke bagian eksterior dari Toyota 86. Dan kebetulan di samping saya ini adalah versi facelift dari Toyota 86 yang kebetulan itu baru keluar pada tahun 2016-an, 2017 kalau nggak salah. Dan kebetulan juga di samping saya ini 86 warna merahnya adalah tipe TRD atau tipe tertingginya Toyota 86 di Indonesia. Karena ini namanya tipe TRD, maka dia tambahkan sejumlah body kit yang terpasang di sekujur bodinya. Seperti contohnya di bagian depan sini, ini kelihatannya ini desain body kit depan ini seperti lidah menjulur ke depan tuh. Dengan juga ada tulisan Racing Development TRD. Terus juga kita bicara soal lampu depan dari Toyota 86 ini, ya desainnya itu cenderung menyipit dan menjadi terinspirasi dari lampu-lampu Toyota pada zaman sekarang. Terus juga kita lihat dari lampunya dalam ini dia sudah menggunakan LED projector. Terus juga di DRL sama lampu sein dia sudah menggunakan lampu LED juga. Dan juga di bagian samping sini ada tulisan Toyota 86 yang menegaskan bahwa ini adalah mobil 86 atau Hachiroku ya. Terus juga di bagian sini ada rumah fog lamp yang bentuknya segitiga kecil ini, dan di dalam sini dia sudah menggunakan LED juga. Kalau dulu kan biasanya kan kayak gini rumah fog lampnya. Kalau sekarang nggak di sini, di bentuknya kayak segitiga kecil begitu. Nah, sekarang kita menuju ke bagian samping dari Toyota 86. Nah, bisa kita dari desain samping secara keseluruhan ini, terutama dari garis kacanya ini, kita mengingatkan teringat pada satu mobil Toyota yang legendaris, yaitu Toyota 2000 GT ya. Karena seperti saya katakan sebelumnya bahwa salah satu mobil Toyota yang membuat jadi terinspirasi untuk mengembangkan Toyota 86 ini adalah Toyota 2000 GT yang keluar pada tahun sekitar awal 60-an kalau nggak salah ya. Ini jadi memang menerapkan desain-desain legendaris seperti ini. Terus juga di bannya ini menggunakan ban Michelin Premasi, ukurannya adalah 215/45 R17. Jadi dia ringan 17
Ini peleknya udah dual tone yang kayak apa nih, kayak akar tanaman gitu, jadi kelihatan sporty seperti itu. Terus juga di sini ada air fan yang nggak bolong ini, kayak cuma gaya-gaya aja. Di sini juga ada logo 86, spionnya seperti ini. Terus juga karena ini adalah tipe TRD, maka dia sudah ditambahkan side skate seperti ini. Jadi kelihatannya kerasa lebih sporty dibandingkan versi standarnya. Terus juga di sana dia sudah menggunakan antena shark fin atau sirip hiu. Dan di sana di atap sini dia juga atapnya sudah bergelombang ya, yang memang gunanya adalah untuk dapat melindas gelombang angin yang lebih mudah dibandingkan dengan biasanya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakang dari Toyota 86. Dan bisa kita dari sini, ya paling nggak seperti ini Toyota 86 versi facelift bagian belakang ini. Ya emang nggak jauh beda sih, tapi kalau kelihatan yang perbedaannya ini ada di bagian lampu belakang sini. Clusternya ini dia bentuknya macam macam fluid ya, atau macam C, yang huruf C menonjol gitu. Dan semua di sini lampunya sudah menggunakan LED. Juga sini ada logo emblem Toyota. Logo Toyota, dan ini ada tulisan Toyota. Nah, biasanya untuk produk Toyota Indonesia ini bisa dikatakan agak jarang ya, nggak banyak yang mobil Toyota di sini yang pakai emblem tulisan Toyota. Biasanya itu adalah mobil impor atau CBU. Di sini nggak ada tulisan logo 86 di sini ya. Nah, terus juga karena ini tipe TRD sekali lagi, maka saya lihat ini adalah body kit dari tipe TRD-nya kayak gini ya. Terus juga di sini ada dual muffler yang menunjukkan kesan sporty. Dan tentu saja ini dual muffler yang asli, bukan palsu. Sekarang kita menuju ke bagian bagasi dari 86 ini. Nah, sekarang kita ke bagasi dari Toyota 86. Dan oh ya, aku lupa bilang, ini juga ada spoiler nih, rear spoiler, dan sudah terintegrasi dengan pintu belakangnya. Nah, sekarang kita buka pintu bagasinya. Kayak gini bagasi dari Toyota 86. Yang menurut saya sih sebenarnya cukup lega dan lebar. Cuman sayangnya ini agak pendek ya, dan yang paling penting juga ini ada ban serep yang sangat mengintrusi atau sangat menghalangi pandangan dari bagasi. Jadi kalau biasanya bagasi yang lebar, ini karena ban serep jadinya agak kepakas banyak ruang bagasi kayak gitu. Ini kebetulan ban serep juga ban serep full size, dan bannya juga peleknya juga sama seperti yang ada di luarnya. Dan di balik sini ini ada semacam toolkit kayak biasanya untuk ganti ban kalau misalkan 86 ini bannya bocor atau sebagainya. Kayak gitu. Nah, untuk buka bagasinya ini menurut saya sih agak ribet ya, karena pas saya coba buka dari luar, dia nggak bisa entah kenapa. Tapi kalau mau buka dari dalam itu bisa, karena di dalam dashboard di sebelah kanannya itu semacam ada tombol untuk buka bagasinya. Jadi kalau biasanya kalau mobil itu ada untuk buka bagasi itu ada tuas kecil gitu kan. Kalau di sini nggak ada tombol kecil untuk buka bagasinya. Nah, sekarang kita menuju ke interior dari Toyota 86. Nah, sekarang kita ke interior dari Toyota 86. Dan kalau menurut saya sih ya, dari desain dashboard ini bisa dikatakan sederhana, nggak terlalu futuristik bagaimana, dan juga nggak terlalu nyentrik begitu. Tapi meskipun begitu, masih ada sentuhan yang bikin interior dari 86 ini cukup menarik, seperti ada pemakaian bahan bludru atau suede di sini, dan di situ juga ada tulisan Toyota 86 ini. Terus juga di sini ada bludru juga di sini. Lalu ini pastikan soft touch. Pastikan plastik lembut, bukan kayak keras kayak mobil-mobilan begitu. Terus juga setirnya nggak ada logo Toyota, jadi logo 86 doang. Dengan di sini sebelah kiri ada tombol audio, dan sebelah kanan ada tombol MID. Nah, bicara soal MID-nya dia full TFT digital begitu, yang bisa mengatur seperti kelihatan di sini ada kecepatan, ada posisi transmisi, kemudian BBM-nya berapa, ini ada posisi pintunya kebuka atau enggak, dan kita juga bisa ngeliat seperti konsumsi BBM, jarak tempuh, terus juga temperatur dari mobilnya, mesinnya begitu. Terus juga kita juga bisa ngeliat ada G-Factor, kita bisa ubah-ubah bahasa atau welcome screen. Terus juga kita bisa ngeliat konsumsi BBM, apakah BBM kita udah terlalu rendah atau gimana gitu. Terus juga di sini, ini juga door trimnya seperti dashboardnya dia gabungan antara bludru atau suede dengan soft touch kulit seperti ini ya, di sini yang disentuh oleh tangan begitu. Nah, dan untuk kacanya ini kacanya frameless. Nah, kayak gini, frameless kan, dia nggak ada karet kayak biasanya. Dan kalau kita tutup, itu dia akan nutup dikit ya, supaya anginnya itu bisa masuk ke sini seperti itu. Terus juga head unit dari mobil ini bisa dikatakan sederhana aja sih, nggak aneh-aneh, tipikal dari mobil Toyota Indonesia
ya seperti mobil Toyota lainnya begitu. Di sini ya fitur-fitur standar aja, misalnya kayak radio, AM, FM, USB, AUX, Bluetooth, ya bisa internetan juga. Dan bahkan di sini kita bisa bisa masukin CD, DVD di sini. Nah, kita coba masukinnya disk eject. Nah, kita bisa masukin CD, DVD di sini. Mau nonton film ataupun atau apa kayak, pokoknya bisa masukin di sini. Kita tutup lagi. Ya udah. Nah, ini ada bawah ini adalah tombol AC-nya. AC seperti ini nih, bisa kita atur suhunya. Bisa kita atur kecepatan anginnya juga. Di bawah sini ada tombol engine start stop. Nah, transmisinya karena ini tipe TRD ini hanya tersedia tipe otomatis, yaitu 6 speed otomatis. Terus di bawah ini ada tombol VSC untuk mematikan atau menyalakan VSC-nya. Dan di sebelahnya ada tombol driving mode, yaitu sport, snow, dan track. Nah, kalau kita tombol track, itu kita matiin VSC-nya atau stability control-nya. Jadi misalkan kita lagi di sirkuit, kita pengen coba ya seperti ala pembalap gitu, kita langsung aja matikan VSC-nya, kita tinggal tombol track ya seperti itu. Nah, di bawah sini ini juga ada heater seat jadi jok pemanas kayak gitu. Tapi menurut saya sih jok seperti ini agak kurang berguna di Indonesia, karena ya suhu panas kan, ya kan, jadi nggak perlu kita ada heater seperti ini. Terus juga rem tangan udah seperti ini, rem tangan manual kayak biasanya. Oh ya, dan lupa aku bicara soal jok ini. Jok ini adalah gabungan antara tadi suede di sini ada bludru dengan kulit seperti itu. Nah, di sebelah sini juga ada, walaupun ini mobil sport, tapi dia masih menyediakan tempat-tempat yang cukup banyak sih untuk sebuah mobil sport. Misalkan ini ada cup holder, ada 2, kita bisa copot juga. Ini kita bisa taruh barang-barang di sini. Juga ada power outlet buat ngecas HP kayak gitu. Ini juga masih ada laci yang cukup soft touch-nya, soft opening begitu. Dan cukup lega sih, cukup besar untuk sebuah mobil sport. Nah, terus juga ini sudah spionnya sudah menggunakan day night view yang kita bisa atur secara manual begitu. Dan juga di sini plafon juga plafon warna hitam, serta ini ada sun visor yang kita bisa gunakan untuk menghalangi masuknya sinar matahari ke sini. Nah, bicara soal fitur safety dari Toyota 86 ini, bisa dikatakan cukup banyak ya. Ada 6 buah airbag di depan, 2 di sini, dan juga samping sini. Ya, ada 2. Jadi masing-masing ada 2 bagian. Terus juga ada tentu saja ABS, EBD, kemudian stability control. Ya, pokoknya itu standar Toyota biasa lah, Toyota Indonesia untuk mobil harganya yang sekitar 800 jutaan ini. Ya, sekarang kita coba ke bagian belakang dari Toyota 86, karena walaupun ini sempit tapi pengen tahu apa sih mobil sport gitu ke dalam sebuah jok belakang gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke bangku belakang dari Toyota 86. Nah, kenapa ada bangku belakang? Karena Toyota ini dia mengadopsi konfigurasi 2+2, 2 di depan dan 2 di belakang. Tapi aku perkirakan bangku belakang masih sangat sempit. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu, ini ada stiker produksi yang menandakan bahwa ini produksi Subaru. Terus juga untuk power window ini dia udah auto. Jadi kita langsung sekali pencet dia langsung naik sendiri. Dia coba kita tutupin ya. Kita naikin, kita turun ke bawah. Yes. Sini. Gitu. Nah, gitulah pokoknya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bangku belakang dari 86. Kayak gini contohnya, caranya. Dia akan langsung geser sendiri. Lihat nih bangku masuknya. Aduh. Bener-bener kayak dia anak tirikan gitu. Ya kan? Bangku belakangnya bisa dikatakan sangat sempit. Nggak ada kata lagi. Paling cuma anak kecil yang bener-bener anak kecil aja bisa masuk ke sini. Ya. Dia cuma bisa mode orang dan ini udah dikasih batas begitu. Ya. Sekarang kita coba mundurkan lagi kursinya. Aduh. Jangankan sempit. Ini aja sepatu aja masuk ke dalam kursi. Jauh dalam kursi, bagian bawah kursi nih. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah ngerasa kayak diisolasi begitu. Ya. Tapi meskipun begitu, ya paling nggak di bangku belakang sini masih ada kenyamanan lah. Contohnya di sebelah sini ada speaker. Ada 2 speaker di sini. Serta untuk fitur keselamatan juga nggak dilupakan ya. Karena kursi belakang ini sudah dilengkapi dengan Isofix. Jadi aman lah kalau untuk bawa kursi bayi begitu. Ya.
Sekarang menuju ke bagian mesin dari Toyota 86. Dan ini adalah rong mesin dari Hachiroko ini. Dia menggunakan mesin 2000 cc, tenaganya 200 HP dan torsinya 205 Nm. Dengan transmisi 6 speed automatic karena ini adalah tipe TRD yang hanya tersedia otomatis saja. Dan bisa dikatakan bahwa ya bisa dilihat dari sini bahwa ya seperti katakan di depan tadi bahwa mesin ini menggabungkan teknologinya Subaru Boxer dengan teknologi Toyota D4S atau direct injection-nya Toyota gitu. Saya lihat dari sini ini ciri khas dari Boxer ya, dia cenderung mesinnya tidur seperti itu, dan karena ini produksi di Subaru maka bisa dikatakan banyak sekali cukup banyak ditemukan tentang Subaru yang ada di rong mesin ini. Seperti misalkan filter ini dia ada logo Subaru, terus juga di sini di kap mesinnya ini ada stiker ini ya Subaru juga. Bahkan di sini juga ada emblem emboss Subaru gitu. Nah ini BTW ini kuncinya kayak gini ya. Kunci Toyota 86 kayak gini. Terus juga kita lihat lagi rong mesinnya, dia sudah menggunakan macam besi panjang gitu yang melintang, yang gunanya untuk agar sasis dari Toyota 86 ini lebih rigid dibandingkan dengan mobil lainnya seperti itu. Sekarang menuju ke bagian kesimpulan dari Toyota 86. Ya, jadi kesimpulan dari Toyota 86 ini, mobil ini merupakan satu kolaborasi antara dua merek yang berbeda yang bisa dikatakan sangat sukses. Kenapa? Karena dia menggabungkan teknologi yang berbeda, cara pandang yang berbeda antara Toyota dan Subaru. Misalkan Subaru ini yang terkenal teknologi AWD-nya atau all-wheel drive-nya itu, sekarang dia mobil ini hanya tersedia dalam RWD saja atau penggerak belakang, tapi mesin boxer masih ada di mobil ini ya. Dan juga Toyota dengan desainnya dengan legendaris, dengan legenda sportcar sebelumnya itu juga mengilhami dari terbentuknya dari mobil Toyota 86 ini, yang menjadikannya merupakan satu sportcar yang dengan harga terjangkau tapi juga punya performa yang mantap serta handlingnya bagus. Dan desainnya sendiri menurut saya desain futuristik tapi dia enggak terlalu mencolok seperti sportcar yang lainnya gitu. Dan kalau bicara soal harga yang terjangkau, aku bacakan. Jadi untuk tipe TRD seperti di samping saya ini, dia punya harganya 816,95 juta rupiah. Sedangkan untuk tipe non TRD-nya itu dia punya pilihan transmisinya dua, yaitu manual yaitu dengan harga 775,75 juta rupiah, serta tipe otomatiknya itu harganya 782,15 juta rupiah. Nah, beda dengan tipe TRD itu hanya ada di body kitnya saja seperti itu. Jadi itulah kesimpulan dari saya tentang Toyota 86 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Indra Fatan, atau jangan lupa juga untuk klik lonceng channel ini jika Anda ingin tahu lebih pertama tentang video saya. Dan jangan lupa juga untuk klik share kalau misalkan video bermanfaat bagi kalian, serta klik like jika kalian suka dengan video ini. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.